Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Sehat kan? Bapak doakan ya, semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu materi kisah Nabi Yakub alaihissalam. Teman-teman, gimana? Sudah pada siap kan belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita baca doa dulu ya, agar materi yang kita pelajari mudah difahami dan menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, hari ini Bapak akan memberikan video kisah Nabi Yakub alaihissalam. Jadi, tolong simak ya videonya. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam mempunyai dua orang anak, yaitu Is atau Aish dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak sudah lanjut, penglihatan dan pendengarannya tidak lagi baik. Ishlah yang setiap hari melayani kebutuhan Nabi Ishak. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai anak tertua. Suatu ketika, sang ibu meminta Yakub untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak. Yakub mengerjakan perintah ibunya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak mendoakan Yakub. Beliau berkata, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Ish merasa iri setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Yakub. Ia merasa Yakub telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayah. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Yakub. Ish kemudian mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya itu tidak terwujud. Mengetahui bahwa hubungan kedua putranya tidak harmonis, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke Paddan Aram, ke rumah pamannya. Yakub pun menuruti perintah ibu. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah, Yakub disebut Israel, yang berarti berjalan di malam hari. Yakub tiba di Paddan Aram dengan selamat. Ia kemudian mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sang paman mengizinkan Yakub untuk tinggal. Ia bahkan menganggap Yakub sebagai anaknya sendiri. Laban bin Batwih atau paman Yakub adalah seorang yang dermawan. Ia selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Melihat perilaku pamannya yang begitu terpuji, Yakub lantas menirunya. Kemudian Yakub pun dikenal sebagai dermawan yang baik hati. Pada suatu ketika, Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Ia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Begitu terbangun, Yakub segera berdoa dan mengucapkan syukur. Melihat perilaku keponakannya yang begitu terpuji, Laban bin Batwih, paman Yakub,
berniat menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub pun memilih menikah dengan sang adik Rahil yang memiliki paras rupawan. Namun setelah waktu berjalan, Yakub juga menikahi Laila, putri tertua pamannya. Saat itu menikah dengan kakak adik belum dilarang oleh agama. Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balha. Dari keempat istrinya, Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Yakub yang kemudian diangkat sebagai nabi mengemban tugas untuk dakwah di Kan'an. Dari anak cucu Nabi Yakub inilah kelak akan lahir beberapa nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Dahud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam. 11 orang keturunan Nabi Yakub ini nantinya akan diangkat menjadi Nabi Allah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, itulah video kisah dari Nabi Yakub alaihissalam. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari video tersebut, yang pertama, taat dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Contohnya, ketika orang tua kita menyuruh untuk membantu pekerjaan rumah atau menyuruh untuk belanja ke warung, contohnya teman-teman, kita harus menurutinya ya. Yang kedua, jauhilah perbuatan iri hati, karena iri dapat mempecah belahkan antara sesama. Contohnya Nabi Yakub alaihissalam dan saudaranya, yaitu yang bernama Ish. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada sesama manusia. Contohnya yang dilakukan oleh paman Nabi Yakub alaihissalam, yang senantiasa dermawan ya kepada sesamanya. Yang keempat, selalu bersyukur terhadap apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dari kisah Nabi Yakub alaihissalam kita dapat memahaminya dan dapat mempraktikkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya perilaku terpuji yang dilakukan Nabi Yakub alaihissalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.